Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengapresiasi perjuangan ibu-ibu. Hari hujan ya, alhamdulillah masih bisa hadir di pondok tadabbur Al-Quran ya, baik yang dekat ataupun yang jauh. Mudah-mudahan ada satu kisah nih ibu. Saya sampaikan kisah ini dulu. Namanya Salman Al-Farisi. Namanya Salman. Kalau dilihat dari Al-Farisi itu dari Persia. Berarti Salman ini dari Persia. Pernah lihat cerita Salman Al-Farisi? Nama saya. Oke. Sebelum kita lanjutkan tadabbur tentang ayat surat Al-Alaq ya. Oke. Tadi Al-Farisi berarti dari Persia. Persia itu sekarang namanya Iran. Jadi Iran sekarang itu namanya Persia. Ya, tokoh-tokoh besar dalam Islam itu hampir kata para ahli 80% itu dari Persia. Ya, baik tafsir, baik hadis, baik pemikir itu dari Persia. Jadi Iran sekarang itu sudah maju, sudah menjadi peradaban sebelum Islam datang. Jadi bukan negara ecek-ecek, ya kan? Jadi ada Persia dulu, Romawi, nah itu dia dulu sudah menjadi peradaban. Nah, ada sosok manusia namanya Salman. Salman seorang anak muda sekitar umur 20 tahun. Ya, semudah ibu lah. Dulu maksudnya. Ya kan? Salman ini ayahnya seorang ulama besar. Ya, tapi agamanya bukan Islam. Ya, ulama itu orang berilmu. Orang berilmu, Majusi itu mengagung-agungkan api dan menyembah api. Jadi bapaknya adalah ulama Majusi. Kalau disebut pemuka agama ya. Lalu Salman ini diminta oleh ayahnya untuk menjaga api itu sebagai Tuhan kan, sebagai sembahan. Ya kan? Nah, ini dia bagian dari kisah yang menarik bagi saya bercerita ke ibu karena perjuangan kita dalam mencari ilmu agama ini, gitu ya. Jadi dia seorang dari keluarga Majusi di negeri Iran, tepatnya di Isfahan, ya kan? Ayahnya seorang terpandang dan penganut agama Majusi, jadi penyembah api. Jadi dia sebagai anak tentu generasi ya, penerus. Kan biasalah ibu ya, kalau ayahnya ibunya guru, nah dia ingin anaknya jadi guru gitu. Kalau bapaknya polisi, anaknya mau jadi polisi juga gitu ya. Kalau ustadz, kalau bapak saya tidak ustadz, amak saya juga bukan guru, ya kan? Beliau petani. Kalau secara pendidikan tidak tamat SD, ya kan? Cuman beliau ingin punya anak bisa berceramah. Dan kalau dia meninggal, nanti beliau meninggal, ada anaknya yang jadi imam, bukan sholat saja, jadi imam. Itu keinginannya seperti itu. Dan alhamdulillah Allah beri satu orang anak dari 10 orang anak beliau
ya kan? Nah, ada yang sesuai dengan harapan beliau itu adalah ada yang bisa jadi imam, ya kan? Oke, jangan cerita tentang saya dan tentang Salman lah. Jadi ayahnya keluarga besar ya. Iya, keluarga besar. Makanya saya baru punya anak 5,5 itulah. Ayahnya ini sangat mencintai, ya. Dan Salman juga bilang begitu, aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku. Ya kan? Karena cinta itulah dia percaya kepada anaknya untuk menjaga Tuhan. Ya kan? Anaknya menjaga sembahannya, yaitu api, agar sembahan itu tidak pernah padam. Ya kan? Nah, suatu kali Salman ini melewati satu gereja, ya, lalu mendengar orang beribadah di dalam gereja. Akhirnya dia masuk dalam gereja itu, menengok. Itu berbeda ya cara agamanya Nasrani, ya kan, dengan Majusi. Kalau Majusi nyembah api, Nasrani mungkin ada berdoa, ada menari nama, menyanyi-nyanyi lah dalam gitu ya. Nah, katanya dia berpikir ini agama lebih baik daripada agama yang dia anut, yang kami anut, yaitu Majusi. Nah, disinilah mulai dia banding-banding. Ini agama nenek moyangnya, bapaknya Majusi, dia dapat melihat tampilan agama yang baru, yaitu Nasrani atau Kristen, sehingga dia tertarik melihat agama ini kok lebih bagus daripada agama dia. Akhirnya dia tertarik di situ, dan ayahnya mulai khawatir. Yang diharap tadi jadi ulama Majusi, jangan-jangan nanti menjadi ulama Nasrani gitu. Nah, jadi ada kekhawatiran di situ. Ya kan, akhirnya ayahnya mengurung anaknya. Ya, dia tidak boleh keluar rumah. Nah, jaga aja Tuhan ini jangan sampai padam. Si malam bakal. Jangan sampai padam Tuhan ini ya. Karena itu yang dia sembah gitu. Kemudian Salman mengirim pesan kepada umat Nasrani, jika nanti ada rombongan menuju ke Syam, ya kan, kalau ada nanti menuju ke Syam, karena pusatnya di waktu itu bukan Roma ya, tapi pusatnya kan di situ ada Nasrani, itu ada Bethlehem kan di Syam, di di Palestina, ya kan, lahirnya Nabi Isa kan di situ di Bethlehem. Beth itu rumah, lehem itu lami, rumah daging. Nah gitu ya. Syam itu nanti ada Libanon, ada Syria, ada Palestina, ada Yordania di situ kan. Itu namanya Syam. Ketika ada rombongan, Salman melarikan diri dan ikut ke Syam. Ya kan? Melarikan ke Syam. Dari mana tadi? Isfahan kan, yaitu Persia, Iran. Sekarang ada drone dari Iran ke Syam. Sekarang kan ada tuh, bayangkan dari Iran diterbangkan rudal atau drone itu dari menuju ke Palestina, yaitu Israel kan. Itu kan di Syam itu, ya kan. Nah sekarang ada di situ dikuasai oleh Yahudi. Dulu kan ada juga Yahudi di situ, ya kan? Juga ada Yahudi di situ karena ada ratapan, ya kan? Jadi memang Syam ini ada 3 agama besar di situ ya, Islam, Kristen, dan Yahudi. Gitu. Akhirnya dia tinggalkan keluarganya, tanya kedudukannya tadi sebagai penjaga Tuhan. Berarti Tuhannya tidak lagi yang menjaganya. Gitu. Tinggalkanlah kampung halamannya. Mencari karena mulai bersentuhan dengan satu keyakinan, bukan agama dia yang lebih baik, ini ada agama yang lebih baik. Berangkat dia ke Syam. Nah, berapa jarak Syam dari Iran, ya kan? Itu ratusan, ya kan? Ratusan berapa dia? 1.000 apa? Ya 900-an lah kira-kira. Kayaknya dari Sipo Pekanbaru lah
Nabi mungkin, ya kan, antara Persia dengan, tapi dulu nggak ada Gokar, Bu, nggak ada Gojek, gitu ya, nggak ada pesawat, berarti jalan ya, pakai ya kendaraan yang ada dua saja. Ya, kalau nggak unta ya kuda atau keledai atau himar gitu kan. Nah, dia berangkat gitu. Nah, dari belajar tentu kayak ini ya, kayak pemuka agamanya, kayak ulama-ulamanya gitu. Dari agama yang ada ini dia belajar, ya kan, dengan pendeta dia belajar betul agamanya, karena dia sudah tertarik dengan kebenaran gitu. Dia mencari, dia belajar dengan pendeta, ya kan. Ketika pendeta itu meninggal dan guru lagi yang lain, cari pula orang yang menurut dia bisa, ketemu dengan ulamanya, dengan pendetanya, kajiannya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, dia berhenti, dia cari terus, ya kan. Berulang-ulang dia terus menerus mencari, ya kan, dari satu guru kepada guru yang lain. Nah gitu. Nah, sehingga dapatlah dia, kalau begini caranya, kamu harus datang ke suatu tempat, ya, datang suatu tempat, di situ sudah muncul seorang nabi, ya kan. Apa ciri-cirinya? Negerinya itu ada banyak pohon kurma di situ, ya. Di negeri itu ada pohon kurma. Nabi itu tidak menerima sedekah. Kalau makanan dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Kalau dihadiahkan makanan dimakan. Kemudian ada tanda di pundaknya, pundak nubuah kenabian. Dari mana dia ini? Udah berburu sampai ke Turki, ya kan? Kemudian dalam perjalanan mencari-cari seperti itu, dia mau pergi cari nabi yang dikatakan gurunya tadi, ya kan? Ulamanya tadi itu. Akhirnya dia ditipu dalam perjalanan, dijual, dijadikan budak, dijual kepada orang Yahudi. Nah, ini cara Allah. Dengan dijual kepada Yahudi itu, Yahudi membawa dia sebagai budak, dibawa ke Madinah. Di Madinah kan sudah ada 3 suku Yahudi. Ada suku Nadir, ada suku Kainuka, ada suku Quraisyah. Itu Yahudi itu, yang istilahnya Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Kainuka. Kalau itu siapa penduduk asli Madinah? Suku Aus dan suku Hajrat kan? Nah, 2 suku itu yang asli Madinah. Di Madinah juga ada orang-orang Nasrani, ada orang Yahudi. Akhirnya menetaplah di Madinah. Tadi dia ingat, Nabi itu hadir di negeri yang banyak pohon kurma. Ternyata memang di Madinah itu yang pohon kurma ada di situ, ya kan? Lalu yang kedua apa? Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah, kata gurunya kan. Kemudian dia ada tanda kenabian. Jika engkau mampu pergi ke sana, pergilah. Ya kan, carilah di situ. Nah, gitu. Tapi dalam perjalanan tadi dijual, dijadikan budak, sehingga memang Salman bergabung dengan kafilah Arab yang menuju kepada Arab malah dari Turki. Panjang perjalanannya, Persia, kemudian Syria, Sam kan, ke Turki juga, baru nanti ke Saudi. Lebih dari berapa kilo itu? Antara Pegambiran dengan sapi lah.
Kemudian dia datang, ya kan, sampai ke, ya kan, ke Madinah gitu, karena dia dikhianati dalam perjalanan. Setelah menetap di Madinah, lalu dia mendengar ada orang bicara tentang Nabi Muhammad yang sudah hijrah ke Madinah kan. Nah, lalu dicobanya lalu apa tadi? Dia tidak menerima sedekah. Maka datang kepada Nabi Muhammad, dia bawa makanan dan beri sedekah. Ya, dia diyakini itu Rasul kan. Ya kan, Tuhan, ini ada makanan sebagai sedekah. Nabi tidak makan, tetapi sahabat-sahabat makan. Nah, dan meletak satu ini. Besoknya dia datang, bawa makanan juga, tapi Tuhan, ini ada hadiah, makanan bentuk hadiah. Iya kan? Nah, ternyata Rasulullah makan. Cocok kan? Jadi nampaknya berbeda ya antara sedekah dengan hadiah. Hah? Kalau sedekah itu biasanya kepada orang-orang yang berkekurangan, kita berilah sedekah gitu. Makanya kalau ada seorang suami yang berkekurangan, lalu dikasih sama istrinya, namanya istrinya bersedekah. Kalau hadiah kepada siapapun boleh. Kepada orang kaya boleh, ya kan? Kepada Nabi pun boleh dikasih hadiah. Jadi agak terhormat Bu. Makanya kadang-kadang saya kalau dikasih bilang aja lah pamannya honor atau apa ya, lebih jujur gitu. Aku sedekah dari jemaah Ustaz, aku terima Ustaz. Ya dah. Lebih baik gitu ah. Nggak usah disebutkan ini uangnya Ustaz, kalau berlebih itu Pak. Atau kurang bagi gitu. Ya kan? Ya bilang aja lah kalau itu memang honor, bilang honor. Ya kan? Jadi ibu-ibu ini boleh kasih hadiah-hadiah, boleh. Ya kan? Nabi Muhammad saja boleh menerima hadiah. Boleh makanan atau hadiah umroh pamannya. Tidak ada sedekah umroh ya. Ya kan? Hadiah umroh boleh kan? Nah, ada yang dapat hadiah haji gitu. Nah, ketika Rasulullah diberi hadiah, beliau makan bersama-sama. Tapi ketika diberi sedekah, beliau tidak. Berarti dua ini sudah nampak. Orangnya kebun kurma ada nih, Madinah. Banyak kebun kurma. Maka sampai sekarang ibu-ibu kalau ke Madinah kan dibawa tuh, ya kan, ke kebun kurma. Walaupun nanti makan bakso di situ gitu. Wah, di kebun kurma banyak sekarang. Kebun kurma sekarang dia bukan hanya kurma saja, coklat ada di situ tumbuh. Apalagi bakso juga, TS juga atau S apa? TS atau ST? Yang mana yang benar Bu? TS, bukan ST. Nah, tergantung aja. Kalau T-nya dulu, baru dikasih S, berarti TS tuh. Lalu S-nya yang dulu, lalu T-nya tua belakangan. Berarti ST. Nah, jadi Salman ini, ya, udah mulai yakin dah. 2 syarat sudah. Nah, baru ambil syarat yang ketiga. Dicari curi-curi pandang lah Bu. Dicari keadaan kapan dia bisa melihat Nabi terbuka pundaknya, ya kan? Mana-mana Nabi itu diikuti, gitu ya. Karena satu syarat lagi belum terpenuhi. Kalau kebun kurmanya sudah banyak, kemudian antara sedekah dengan hadiah sudah terbukti, ya kan? Kemudian suatu kali dia nampak tanda kenabian. Akhirnya dia peluklah Nabi. Dia sudah puluhan tahun mencari hidayah ini yang benar itu, ya kan? Nah, saya melihatkan sedikit Ibu ini perjalanannya dari Iran tadi kan, ke Palestina sampai ke Turki, nanti baru ke Saudi, ya kan? Ini perjalanannya, perjalanan Salman
Al-Farisi. Ya, jadi kalau ibu-ibu perjalanannya luar biasa, hujan-hujan datang, maka saya kisahkan satu pengalaman yang luar biasa seorang mencari hidayah, ya kan? Nah, ini bentuknya ibu. Tempat yang dilalui, kalau sekarang namanya ini ya, dulu Jai dekat Isfahan, sekarang namanya